Merebaknya profesi baru remaja sekolah sebagai jablay di berbagai sudut Jakarta, kini bak jamur yang tumbuh subur di musim hujan. Fenomena ini menggelitik batin kita untuk bertanya, mengapa libido para lelaki justru tertuju pada lekuk tubuh sintal remaja usia belasan tahun yang mungkin saja seusia dengan putri mereka? Dan jawabannya ada pada sebuah mitos lama. Saya juga ngerasa, wah, ini anak kok jadi seperti ini, apa saya nggak salah gitu loh. Makanya mereka yang bisa dibilang masih di bawah umur, tapi ya itu tadi, ketika birahi sudah di ubun-ubun ya logika seperti itu sudah hilang begitu aja. Nggak tahu, kalau saya ngerasa ada kepuasan tersendiri ya kalau kalau kita bermain dengan anak-anak sekolah itu ya, dan menurut mitos kan itu bisa bikin awet muda ya, itu menurut beberapa orang ya. Pernah dengar sih kayak begitu, pernah dengar. Nah, kalau dibilang percaya, nggak juga, tapi dibilang nggak, ya memang banyak kayak begitu. Gitu, om-om sedang gandeng cewek-cewek apa gimana. Mungkin ada suatu kepuasan kali. Kepuasan, itulah titik utama yang sesungguhnya dicari kaum pria ketika memilih para jablay sebagai teman bercinta. Pengetahuan remaja perempuan yang masih minim akan berbagai posisi menjadi tantangan tersendiri bagi keperkasaan para lelaki dewasa. Sensasinya, iya, dari pengalaman mereka tuh yang masih bisa dibilang nol lah gitu loh. Itu makanya disitulah sebenarnya kepuasan saya gitu loh. Jadi saya bisa mengarahkan dia untuk berbuat seperti apa gitu loh, karena masih keluguan mereka itu gitu. Jadi untuk gaya-gaya permainan seperti apa ya itu tergantung dari kitanya yang bimbing mereka gitu. Tapi memang, lain orang lain pula isi kepalanya. Justru karena kepolosan mereka, ada juga sebagian jablay yang tak bersedia menservis pelanggannya dengan gaya bercinta yang bervariasi atau cenderung menyimpang. Kalau gue sih nggak mau gaya-gaya gitu, mendingan gue di bawah, dia di atas gitu deh. Gue nggak mau misalnya goyang-goyang itu gue nggak mau. Karena gue takut gitu sih, belum pernah. Biasanya sih ada sih kayak om-om gitu minta ngelakuinnya kayak sodomi gitu, tapi kan saya nggak mau gitu. Heboh, getir, tapi juga menggiurkan. Inilah fakta yang digeluti oleh para ABG sebagai ayam sekolah. Namun sesungguhnya, mereka menyimpan sejuta motif alasan memilih jablay sebagai profesi mereka. Sebagian demi alasan memenuhi kebutuhan ekonomi, dan sebagian lagi lantaran menginginkan kepuasan seks belaka. Ya udah kebablasan, ya udah terusin aja. Terus kebutuhan juga kan mas buat sekolah. Ya keluarga saya kan juga orang kurang mampu gitu mas. Gue sih gara-garanya diputusin sama cowok gue, lawan gue diambil sama dia. Ya udah gue gimana ya? Gue jadi kayak gini, mending gue kerja malam gitu, ya udah. Gue aja sekali aja langsung ketagihan. Untuk sekolah bayaran di buku gitu, sama gue berpoya-poya sama temen gue, naktir temen gue. Nggak pernah gue ngasih ke orang tua. Kalau duit haram, ngapain gue ngasih? Alasan hura-hura pun turut menjadi bagian dari motivasi para ABG yang rata-rata masih duduk di bangku sekolah itu. Saat menyelami kehidupan malam sebagai jablay, sekian banyak alasan yang muncul, menunjukkan bahwa ada sebuah fenomena gunung es yang belum terpecahkan di balik misteri menjamurnya para jablay usia ABG. Tapi lama-lama kelamaan sekarang udah jadi sebuah, mungkin nggak tahu, bukan gue merasa melecehkan mereka, tapi kayak sebuah kayak ada, mereka berani untuk tampil ke depan untuk menyatakan bahwa ya udah mau bilang apakah, yang pasti gue happy, gue fun, gue mendapatkan apa yang gue mau, lo mau peduli apa gitu. Apapun motif yang menjadi alasan para ABG itu turun ke jalan dan menjadi pekerja seks komersial, untuk menjalani semua itu mereka telah berbohong pada keluarga dan juga guru di sekolah. Tapi entah mengapa justru keberadaan para jablay ini semakin hari semakin mewabah.